Oke, kita sambung lagi Kidung Agung 1 ayat 2 ya. Nah, cintalah aku dengan ciuman-ciuman dari mulutnya dan sebab buah dadamu lebih nikmat daripada anggur atau lebih baik daripada anggur. Nah, tadi kita udah belajar bahwa ciuman, kiss, and praise is a symbol act of love, ya kan? Tanda kasih yang bagaimana tadi? Yang nourish, yang memberi kehidupan, ya. Nourish yang memberi kehidupan dalam bentuk hukum dan anugerah, right? Nah, ini kata Ambrosius ya. So Kristus atau Allah di sini memberi kehidupan kepada gerejanya melalui law and grace, hukum dan anugerah. Nah, tadi kita dari deep structure itu kan kita dapat ya bahwa ini adalah satu kehangatan, keintiman, kasih, kehidupan, ya. Dan kalau kita baca tadi di dalam Mazmur 45 ayat 15, kalau di Septuaginti itu Mazmur 44 ayat 16. Ini semacam masuk ke dalam istana raja. Ya. Dalam istana raja tadi sesuatu kasih yang dinikmati secara personal. Oke. Nah, dari mana tahu? Ini kalian juga harus lihat Christ Center-nya atau interaksi sesama teks ya di dalam kitab suci. Misalnya kalian bisa refer ke Mazmur 45 ayat 15. Dari mana saya tahu bisa ambil Mazmur ini? Nah, di Biblebox ini kan sudah menolong kita ya. Tadi kamu kembali lagi ke Salomo 1 ayat 4. Kidung Agung 1 ayat 4 itu kan dibahas lagi di ayat 4 ya, ayat 2 dan 4 itu. Nah, kemudian nanti ada Kidung 4 ayat 10 ya. Kalau Kidung 1 ayat 4 ini tentang sama ya, tentang masuk ke dalam masuk ke dalam maligai-maligainya, artinya ya tadi maligai itu kayak semacam chambers ya, atau ke dalam istana, ke dalam kamar pengantin, ya. So sesuatu yang sangat-sangat personal, right? Ini kalau kita ambil dalam Mazmur 45 misalnya, Mazmur 45 ayat 15, ayat 16 ya kalau di versi Septuaginta ayat 16, 44 ayat 16 ya, tapi kalau versi kita LAI ini ayat 15. Mereka masuk ke dalam istana raja. Jadi kata istana raja ini maksudnya maligai tadi. Oke. Nah, kemudian kamu kan bisa baca misalnya kalau menurut Origen apa di sini? Songs of Songs gitu ya. Kalau tadi kitab Kidung Agung, Kidungan Allah itu sebetulnya melalui dia katakan di sini the law ya, hukum yang diberikan kepada manusia ya, the law. Nah, kemudian Origen mengatakan bahwa the law and the prophet sang, bernyanyi nyanyian dari hukum dan para nabi itu adalah nyanyian untuk ini ya, untuk mempelai the bride when she was still a child and had not yet entered the passageway of adulthood. Oke, jadi kata breast di situ, buah dada di situ itu untuk apa?
untuk seorang anak gitu ya. Sehingga nyanyian ini dinyanyikan untuk seorang perempuan yang sekarang sudah kuat, sudah sempurna dia katakan, dan dan dia mengasihi anaknya. Ya, jadi misalnya bukankah kita adalah anak-anak Allah yang diberi kehidupan oleh Allah, seperti seorang ibu yang memberi kehidupan kepada bayinya melalui buah dadanya. Oke, nah that's the Origen state. Nah kemudian dia katakan lagi di sini tentu gambaran seorang perempuan tadi ya, buah dada tadi, ini dimengerti di dalam pengertian spiritual. Ya, ini berbicara tentang Kristus mengasihi gerejanya. Ya. Nah, kalau kita baca di sini, therefore, now let a certain bride be introduced in the guise of an historic account. She will have received, jadi mempelai perempuan ini ya, she will have received from her most noble groom some engagement and dowry gift most befitting her title. But as her groom makes a delay for a long time, she worries out of desire for his love and grows weary as she lies at home and does everything as much as possible to see her groom sometime to enjoy his kisses. Ya, jadi dia katakan si mempelai perempuan ini menantikan ya mempelai laki-laki. Ya, jika mempelai laki-lakinya datang, dia waktu dia nunggu kan dia capek gitu ya, dia katakan. Tapi ketika dia datang, maka mempelai laki-lakinya itu menciumnya. Nah, jadi di sini kata mencium ini adalah terus menunggu, ya, keep waiting, ya, menantikan kedatangan dari mempelai laki-laki. Ya biasanya kan gitu ya, kalau misalnya kita menantikan seseorang dan ketika orang itu tiba, maka apa yang dilakukan sepasang kekasih? Akan saling berciuman, gitu ya, kisses. Oh, nah Origen di sini ciuman adalah kita satu bukti kasih yang terpenuhi ketika kita sudah waiting, menunggu, gitu. Ya, jadi gereja, she atau kita ini ketika menunggu sang mempelai laki-laki itu dalam doa, permohonan, ya, nah ketika mempelai itu datang, ya, kita dicium, ya, dan kita dicium. Oke, nah ini kata dia gitu, kata Origen. Nah sehingga di sini kata ciuman berarti adalah biarlah gereja itu menantikan Kristus yang adalah suaminya. Nah, dia datang, dia akan memberikan kita kecupan, cium. Ya, desiring Christ. Desiring Christ berarti merindukan Kristus atau menantikan dia kapan ya orang ini pulang datang gitu. Nah, begitu dia datang, kita dapat ciuman gitu. Okay, this is about the apa namanya kisses ya tentang ciuman.
Nah, tadi ini tentang breast, ini masalah nourishment. Kemudian ini juga menurut Nisa, Gregory dari Nisa, breasts are the heart indicating God's secret power, dia katakan. Jadi kalau dikatakan buah dadamu lebih baik daripada anggur, ini menunjukkan hati, the breast of heart. Jadi kita nggak akan bisa salah, nobody will err, jika dia mengerti the heart, the hidden secret power of God. Karena menurut dia, breast itu kan sesuatu yang sangat intim, yang selalu ditutupi. Ya, bahkan double kan ditutupi. Ya kan? Nah, itu jadi sesuatu secret, satu hidden power of God, dia katakan. Ya. Nah, kita nggak akan jatuh ke dalam dosa jika kita mengerti rahasia kedalaman hati Allah, dia katakan. Atau kuasa Allah yang secret, yang misteri itu. One would rather suppose that the breasts are the activity of God's power. Ini sama tadi, bahwa buah dada itu adalah energinya Allah yang memberi kehidupan, activity of God's power untuk kita, yang nourish, yang memberi makan kepada kita, gitu ya, one's life, kehidupan kita, and bestow appropriate nourishment, gitu ya, memberikan makanan yang appropriate, makanan yang bergizi, yang tepat. Nah, ini kata Gregory dari Nisa. Ya, ini ada bukunya Homily of the Song of Songs. Kalau tadi Origen, ini bukunya ini ya. Jadi kalian bisa baca nih dari Origen. Oke, jadi di buku ini dia udah simpulin gitu ya. Nih. Dia udah putih gitu, kita tinggal pakai. Nah, kalau Nisa ini ada di nih ya. Nanti saya kalau kalian mau baca yang Nisa itu bisa juga nih. Ada bukunya. Nah, tapi buku ini sudah meringkas semua sih ya. Nah, ada Origen, ada Nisa, itu memang dua bapak gereja yang saya punya bukunya yang menafsirkan tentang hikmah. Okay. Nah, saya lagi apa arti breast di sini menurut Nisa? The God secret power, ya, kuasa Allah yang tersembunyi, yang secret, yang misteri. Nah, kalau kita bisa mengenal itu, ya, maka kita memperoleh, dikatakan di situ kita tidak akan salah, nobody will err. Okay. Kemudian the God's power secret ini yang memberi nourish kepada kita ya. Jadi kalau memang lambang breast itu kan memberi makan ya. Nah, ini yang dari Nisa. Song of Song ya. Buka di sini. Nih ya. Nah, ini second interpretation-nya. Ini dia katakan, kalau kita baca ayat 2a ya, ini ya. Nah, 2a di sini macam ya, dia katakan yang pertama
poin 11 sampai 14 ya. Tapi dia bahas dari ayat 1 sampai 2a. Ini kalian bisa baca. Nah, salah satunya dia mengatakan di sini tentang breast atau nourishment atau to God's secret power. Ya, misalnya di sini ya. Di sini dikatakan, your breasts are better than wine. The breast of God dikatakan adalah the most humble preaching of His incarnation. Ya. Nggak kelihatan ya. Nah, ini di bawah ya. Jadi the breast of God ini menunjuk kepada inkarnasinya. Karena apa? Dengan inkarnasinya kan tubuh Yesus itu memberikan daging dan darahnya. Seperti buah dada itu memberikan susu kepada anak. Ya. Nah, ini artinya Christ humble wisdom compared to the wisdom of the world. Kemudian kalau dia katakan kisses, mencium tadi maksudnya apa menurut Nisa di sini? Nah, ini maksudnya adalah Christ interior presence. Kehadiran Kristus di dalam batin manusia. Nah, dikatakan di sini, may he touch me interiorly. Dia bisa menyentuh aku secara batin. So that I may know with understanding and no longer find enjoyment in the voices of preachers, but only in the thoughts of his interior grace. Maka dikatakan kisses, the kiss of his mouth, itu maksudnya ditunjukkan seperti ada grace yang dihembuskan gitu. Ya. Kalau berciuman itu kan maksudnya dari mulut ke mulut ya kan? Gitu. Nah, dia ambil contohnya misalnya dalam bilangan. Coba buka bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Jadi kalau ciuman dari mulutnya itu ada semacam intimasi ya yang disalurkan, yaitu anugerah. Coba baca bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Dia, dalam firman ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hamba aku Musa, orang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan dia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hamba aku Musa? Bilangan 12, 6, 8, udah benar ya. Di sini dikatakan, jika dia seorang nabi, I would speak to him in his sleep. Bukankah itu ya? Lain, itu bacanya. Coba Numbers, berarti bilangan 12. Baca sekali lagi. Udah benar tadi itu? Lalu berfirmanlah dia, Mhm. dengan firman ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku sudah menyatakan diriku kepadanya dengan penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ya, itu dia. I would speak to him in his sleep. Ya, terus? Bukan demikian hamba Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Aku berbicara kepadanya dari mulut ke mulut, nggak ada di situ. Hah? Oh, ayat 8 ya itu ya. Lain sekali ya terjemahan LAI ini. Oke, yang bahasa aslinya itu harusnya
I speak with him face to face ya. Harusnya itu mouth to mouth, dari mulut ke mulut. Itu berarti kan dari mulut ke mulut itu seperti ciuman. Jadi waktu Allah berbicara kepada Musa, di situ seperti Allah speak with him mouth to mouth, dari mulut ke mulut. Nah, itu kayak berciuman. Nah, itu dia pahami sebagai the interior, the kiss and touch the mind with the interior understanding. Jadi dalam ya, maksudnya Nisa melihat ciuman itu dari mulut ke mulut itu seperti ada kehadiran Kristus di dalamnya. Seperti kayak Musa pada waktu itu berbicara kepada Allah dari mulut ke mulut. Ya. Nah, ini kan bisa dikatakan kalau menurut Nisa ini artinya nih, Allah menyentuh aku secara interior. Interior itu maksudnya batin kita. Ya. Sehingga aku bisa mengenal dia, understanding, dan tidak lagi menikmati, tidak lagi mencari kenikmatan di luar Allah. Oke, nah ini menurut Nisa ya. Tapi kalau di buku ini dia katakan breast indicating the God's secret power. Ini yang breast ya. Oke, coba kita lihat lagi di sini. Kemudian poin yang ke ini. Nah, ini juga bisa artinya compunction. Ya, compunction artinya apa ya? Penyesalan atau pertobatan. Ya. Jadi first impression ini kalau yang first ini ya. Ini bicara tentang Christ incarnate. Ya, yang kedua Christ interior present, hadir di dalam batin melalui mulut ya. Jadi mulut ke mulut itu kan kayak kita berciuman itu kan kayak jadi satu gitu. Sehingga Kristus itu hadir di dalamnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada pertobatan. Dia katakan compunction. Lalu ada namanya kontemplasi. Ya. Dan kalau orang yang berciuman, the kiss of his mouth, itu tentu berbicara tentang fullness of interior peace. Ya. Ya. Ini menurut Mises. Kiss ciuman itu adalah something yang pertama, sesuatu yang misteri. Ya, sesuatu yang misteri. Kayak ada penyatuannya. Seperti Kristus itu hadir di dalam batin kita. Kemudian dikatakan lagi 2A ini berarti ini ya tentang ciuman ya. 2B baru nanti tentang breast gitu. Nah, kalau tentang breast dia lihat
Jadi kalau tentang breast, dia mengatakan itu adalah God's secret power. Oke. Jadi kalian bisa ambil dari sini atau buku ini ya. Ini tentang Nah, tentang breast itu juga berarti dia katakan kita kayak anak yang terus diberi susu. Ya. Atau istilahnya adalah the love of the newly baptized for Christ. Ya. Jadi sama seperti misalnya dari mulut ke mulut, itu berarti Allah berbicara kepada kita melalui hukumnya, anugerahnya. Oke? Allah atau Kristus itu hadir di dalam batin kita. Nah, di situ kamu mengalami satu compunction, pertobatan, dan setelah itu kamu seperti anak yang lahir baru dan terus diberi makan. Ya, nah misalnya dia katakan di sini, childhood is a state of life that is inappropriate for love. Whereas old age is a state of life when people give up on love. A child is someone who has to begin the pursuit of the life of love. Jadi anak itu mengejar kasih, mencari cinta. Tapi kalau orang yang sudah tua, sudah dewasa, dia memberikan cinta. Bukan mencari lagi, tapi memberikan cinta itu. Jadi Allah memberikan cinta itu, kita menerimanya. Ya, lewat tadi simbol breast tadi. Payudara. Oke, tapi kalau tadi mulut ke mulut, simbolisnya apa? Kehadiran Allah. Ya, kayak Allah itu masuk dalam melalui mulut kita. Oke, kalau di sini ngerti? Ini saya bacanya lompat-lompatnya karena kalau satu-satu terlalu banyak. Gitu. Saya ambil yang penting mungkin. Nah, tentang ayat 2, coba kita lagi misalnya selain Nisa ini ada Hippolytus. Dia mengatakan apa? Your breasts are better than wine. Nah, ini menandakan the commandment of Christ delight the heart like wine. Perintah Kristus itu delight, menyukai ya, menyukakan hati seperti anggur. Kemudian seperti bayi yang menyusui ya, untuk mendapatkan susu, begitu juga kita diberi hukum dan Injil supaya kita bisa memperoleh makanan yang kekal gitu, eternal food. Ya, tadi sama kayak Ambrosius ya. Kemudian ada BD. BD mengatakan apa? Breasts of Christ are better than the wine of the law. Jadi, buah dada Kristus lebih baik daripada anggur hukum. Jadi, breast itu lebih baik daripada anggur. Nah, berarti di sini dikatakan grace itu lebih baik daripada hukum. Gitu. Hukum itu maksudnya anggurnya, breast itu maksudnya anugerahnya atau kasihnya. Ya, ini kata BD. Oke. Kemudian Ambrosius, the church kiss is a mark of love. Ini tentang ciuman lagi, balik tentang ciuman. Dari mulut ke mulut. Nah, ciuman itu tanda kasih, a mark of love. Ya, jadi dalam tradisi Yahudi, ciuman itu
kita menerima cinta, menerima kasih. Ya. Tapi di sini, how then can a Jew have a peace who has not known peace, who has not received peace from Christ when he said, "My peace I give you, my peace I leave unto you." Ya. The synagogue has no keys, but the church has. Jadi di sinagog itu tidak ada keys, tapi di gereja ada. She waited and loved and said, "Let him kiss me with the kiss of his mouth." Ya, biarlah dia mencium aku dengan ciuman dari mulutnya. Nah, ini artinya bahwa dia menginginkan kiss, ciumannya, to quench gradually the burning of dawn desire. Ya, jadi menginginkan ciuman untuk memadamkan api dari nafsu. Ya, sebaliknya yang ada adalah nafsu untuk menantikan kedatangan Kristus. Nah, ini kata Ambrosius. So kita perlu kiss itu untuk memadamkan nafsu kita. Ya. Oke, sekarang menurut Jerome tentang ciuman lagi. Jadi kalau Jerome melihat bahwa ada dua hal di sini. Yang pertama, justice and peace have kiss. Keadilan dan kedamaian telah berciuman. Dan ini menyatu di dalam diri Kristus sang juru selamat itu, Lord Savior. Ya. The Son of Man and the Son of God, who is our truth, kindness, peace, justice, in whom the justice of the first people and the mercy of the second people are joined together into one peace. Jadi kayak keadilan dan kasih itu bertemu jadi satu di dalam diri Kristus. Nah, jadi ciuman menandakan kesatuan. Ya, atau seringkali kita menyebutnya sebagai theosis. Nah, maka di dalam praktek gereja mula-mula itu ada namanya saling berciuman itu di dalam surat berapa ya? Paulus mengatakan, coba kita lihat di ini ya. Hah? Ada yang tahu nggak? Berapa? Nah, coba bacain. Salam-salam lapang dalam hidup. Iya, ciumku kudus, holy kiss itu. Nah, itu adalah simbol, tadi cium itu selain kasih, tapi simbol kita menyatu dengan Kristus. That's the holy kiss. Ya. Nah, dia kata di dalam Rasul Paulus nggak menjelaskan itu ya. Mana tadi? Oke,
Let him kiss me with the kiss of his mouth. This is the kiss of which Paul Apostle said, greet one another with holy kiss. Roma pasal berapa tadi? 16 ayat 16. Nah, so the holy kiss is the ini ya, dikatakan all this become one in the mystery of the Lord Jesus, the Son of Man and the Son of God, who is your truth, kindness, peace, justice, in whom the justice of the first people and the mercy of the second people are joined together into one piece. Ya. Jadi dikatakan, Rasul Paulus mengatakan dia adalah damai sejahtera kita yang membuat kita menjadi satu. So, justice itu hukum, peace itu Kristus. Jadi di dalam Kristus itu hukum dan keadilan dan kasih itu menjadi satu. Nah, itu dengan simbol ciuman. Oke, ini that's Jerome mengatakan. Nah, kemudian Theodoret dari Cyrus, kissing is spiritual as well as material. Ya, nah sekarang kalian coba baca ini. Artinya apa? Kiss itu dia katakan ini kan kayak kita joining antara mulut dengan mulut berciuman. Ini satu komunion, satu komuni ya antara jiwa kita dengan Sang Firman atau Kristus itu. Dia katakan this is the communion of pious soul and divine word. Ya kan? Sama tadi yang dikatakan Nisa kan juga begitu kan? Kayak Musa berbicara kepada Allah dari mulut ke mulut. Ya, jadi firman-Nya Allah itu masuk ke dalam Musa. Nah, kita berciuman dengan Kristus ya seperti jiwa kita dengan Kristus itu menyatu. Ya. Atau tadi dia katakan tadi di sini dikatakan Christ hadir secara interior. Maksudnya masuk ke dalam batin kita. Ya, kiss. Jadi speak atau berbicara dari mulut ke mulut, ya itu adalah seperti ciuman, sebuah ciuman atau sebuah the mind with interior understanding. Oke. Nah ini kan kalau kita baca ini lagi sama kayak Theodoret mengatakan this is communion. Nah ini bahasa yang bagus ya. Jadi kalau kiss itu apa? Ciuman itu apa? Hah? Komuni. Ya kan? Jadi kalau marilah mencintai aku dengan ciuman-ciuman dari mulutmu. Nah, kalau kita mau mencintai, ya harus ada komuni. Ada persekutu, ada penyatuan dengan divine word, dengan apa nih? Dengan Kristus, ya, dengan firman yang ilahi. Jadi kan tadi ciuman itu tanda kasih. Tanda kasihnya adalah ada komunion. Ya. Nah, itu bisa lihat dalam praktek gereja ya. Kenapa kok ada perjamuan kudus misalnya? Di agama lain tuh nggak ada ya. Di kita nih ada kayak makan dan minum tubuh dan
darah Kristus. Itu simbol komunion itu. Penyatuan. Ya. Nah, ini dia. Holy Communion itu kita menerima apa? Mempelai bridegroom limbs, carols, embrace them, ya, press them to our heart with our eyes. Imagine a kind of embrace, believe ourselves to be with Him, embrace Him, caress Him, love driving out of fear in the words of divine scripture. Jadi kalau kamu berciuman dari mulut ke mulut, ya kita kayak embrace itu, meluk, ya, kayak jadi satu gitu. Oke. Jadi kita believe ourselves to be with Him, embrace Him, caress Him, mengasihi Dia, kasih, menghilangkan atau mengusir ketakutan. Kalau di dalam Dia, dalam ciuman, kita merasa aman, damai tadi ya. Tadi yang mengatakan damai ini siapa? Jerome. Ada peace, ya. Ada mengusir ketakutan. Nah, itu the power of kiss. Ya, the power of kiss. Jadi kalau misalnya nanti nih kamu udah menikah, ya pasanganmu lagi marah-marah ini, menuntut justice nih ya kan. Nah, menuntut keadilan ya dari kamu. Ya kamu tinggal cium dia aja, pasti justice-nya hilang. Ya, sama kayak Kristus, kayak kita kalau berdosa gitu ya, kita minta ampun kepada Allah, ya kita cium aja Kristusnya, maka Dia akan mengampuni kita. Ya, ya sama kalau pasanganmu marah-marah, ya kamu cium dia dengan lembut, pasti 90% hilang. Tapi kalau ngelawan dia, tambah jadi. Piring terbang, ya kan? Tendok terbang. Tapi dalam pernikahan, jangan kamu coba praktekkan nanti di asrama pula. Kata Pak Hendy katanya, kita harus berciuman sebagai tanda kasih. Ya, oke. Ini menurut Theodoret. Jadi menurut Theodoret apa tadi? Communion, ya. Jadi ini kayak the bride saying something of this kind. I experience your words in writing and long to hear your voice as well. I wish to receive the sacred teaching directly from your mouth, to carry it with the lips of my mind. Nah, bisa juga dikatakan kita selain berkomunion tadi dalam Holy Communion, tapi juga di sini komuni tadi dengan tubuh dan darah Yesus ya. Ini juga dengan firman-Nya. Maksudnya dengan kitab suci. Ya. Nah, dikatakan berciuman di sini kita mengalami experience. Ya. Semakin kita baca, ya kita semakin cinta gitu. Ya, di awal pertemuan kita bahas ya bahwa kitab suci itu surat cintanya Yesus. Nah, sehingga kita ingin mendengar suaranya, ingin menerima pengajarannya, secret teaching-nya yang langsung dari mulutnya. Jadi mulut dari mulut, ciuman itu maksudnya kayak Musa menerima firman dari Allah itu dari mulut ke mulut. Nah, kayak kamu ciuman dari mulut ke mulut itu kayak kamu menerima firman dari mulut ke mulut. Ya, tentu dari kitab suci masuk ke mulut kamu gitu.
Mulut itu kan simbol makan, right? Ya. Mulut itu kan juga kayak kita makan apapun kan masuk melalui mulut kan. Kan nggak melalui lubang hidung kan. Atau telinga. Kita makan apapun dari mulut. Nah, di sini mulut berarti kamu mendengar, menerima pengajaran dari kitab suci atau dari firman Tuhan. Oke? Nah, tadi waktu kamu di structure itu kamu ketemu nggak hal-hal seperti ini? Enggak kan? Kalau kamu nggak baca, kamu nggak tahu apa-apa. Ya? Tapi kalau kamu makin baca, kamu makin mengerti nanti. Oh, Theodoret mengatakan ini tadi, Nisa mengatakan ini, Origen mengatakan ini, Ambrosius mengatakan ini, Zeno mengatakan ini. Nah, tapi kamu nanti harus bisa memahami ya, menganalisisnya. Oke? Atau kata Nisa atau kata Theodoret ini juga kayak kita mendengar Allah berbicara dari mulut ke tadi ciuman, lambang komuni, tapi juga Allah mendengar, Allah berbicara dengan kita. Next, Ambrosius lagi. The church demands many kisses. Artinya apa di sini? Karena kata ciuman di situ nggak tunggal ya. Coba kita lihat di Bible Works di sini. Di sini kalau philematon, ya, jamak. Nah, kalau jamak maksudnya apa di sini? Gereja meminta banyak ciuman. Berarti tadi kalau ciuman itu simbol kita mendengar, kita rindu, kita mendengar firman Allah, itu enggak hanya sekali, tapi berulang-ulang. Nah, dikatakan di sini seperti Maria mendengar, menerima, mendengar his every saying, mendengar putranya, menerima perkataan dari anaknya Kristus. When the gospel or prophet are read, ketika Injil dan nabi-nabi, kitab nabi-nabi dan Injil itu dibaca, dia menyimpan itu semua di dalam hatinya. Ya, jadi menarik ya. So, ya hubungan kita dengan Allah itu nggak hanya sekali ke depan aja, berkali-kali. Cium terus sampai nggak bosan-bosan. Kan kalau kamu lihat orang itu senang sama orang itu kan, kamu kepingin cium dia terus ya kan. Dia anak kecil yang lucu gitu kan. Oke, misalnya. Right. Nah, sekarang Gregory the Great. Dia katakan apa di sini? Kata mulut di sini, ciuman melalui mulut di sini. Ciumannya nggak sekali, banyak. Berarti memang di sini Allah sudah berbicara kepada manusia itu ya lewat para nabi. Nah, sekarang nggak lagi lewat mereka, tapi langsung Allah sendiri melalui mengutus anaknya. Oke? Nah, ini kata Gregory the Great. Kemudian Cassiodorus. Apa di sini? You deserve, in fact, to kiss Christ and to maintain forever that beauty which is your virginity. Ya,
Jadi di sini kita dikatakan mencium Kristus dan mempertahankan kecantikan kita, yaitu keperawanan kamu, maksudnya kesucian kamu. Ya, di sini dia bicara gereja layak menerima ciuman Kristus, maksudnya gereja layak menerima kesucian dari Kristus. Ya, karena apa yang keluar dari mulut Kristus adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang murni. Jadi kalau kita berciuman dengan Kristus, ya kita berciuman dengan kekudusan itu, kesucian itu. Ya, makanya hidup kita juga jadi kudus, jadi ilahi. Nah, misalnya dalam komuni itu kita menerima firman-Nya ya. Ini buat apa? Buat virgin. You know virgin? Jadi istilah virgin itu bukan hanya untuk anak perempuan perawan ya, tapi kesucian, keperawanan itu maksudnya. Nah, kita terimanya melalui mulutnya Kristus, lewat ciuman itu. Maka di gereja itu ada simbol, kita bisa mencium the Bible, oke, mencium ikon, mencium tangannya imam, ya. Seperti tadi di dalam praktek di gereja di Roma yang dikatakan Paulus. Tapi gereja sekarang kalau pakai istilah ciuman itu kan tabu jadinya ya. Ya, paling hanya salaman gitu ya. Ada yang satu dengan lain salam. Atau cium pipi kiri, pipi kanan gitu. Tapi dalam budaya timur itu sesuatu yang pokoknya di Indonesia ya agak tabu. Misalnya kita cium pipi kiri di kanannya kan tak pernah ya. Nah, pernah nggak di gereja? Nah, oh itu kok nanti semangat datang. Ya. Oke. Tapi ya kita lihatnya secara spiritual. Gitu. Kalau bagus itu kalau misalnya aku lihat di praktiknya ya memang sekarang nggak cium bibir dari mulut ke mulut, tapi ya memang hanya one pipi gitu. Ya itu menunjukkan tanda kita kasih. Oke. Ya lama-lama itu jadinya hilang gitu ya. Diganti hanya dengan sapaan, hanya salaman gitu. Right. Oke. Sekarang Gregory the Great. Nah, it is fitting that she desired the Creator kiss as she makes herself ready through her love to obey Him. Ya. Jadi dia menginginkan penciptanya menciumnya, berarti dia membuat dirinya ready untuk mengasihi atau menaati dia. Nah, jadi kalau kamu katakan menginginkan ciuman dari Allah, ya kamu harus jadi orang yang baik, yang suci, yang taat. Ya. Nah ini apa? The kiss of God's word excel anybody pressure. Nah ini kita baca Ambrosius ya. Cintailah aku dengan ciuman-ciuman dari mulutnya. Mulut kita tahu itu lambang dari mulut mungkinnya mas firman. Ya, kita berkata-kata, kita berucap, semua keluar dari mulut. Nah, itu mulut itu adalah simbol dari sang firman.
lalu bersentuhan dengan mulut kita. Nah, ini terjadi komuni. Artinya Sang Firman itu yang adalah terang, yang adalah suci. Nah, kita jadi ikut suci. Jadi kayak ada transfer gitu. Ya, nah sehingga kita di sini diterangi oleh terang pengetahuan Allah. Karena tadi Sang Firman tadi. Nah, ini adalah ciuman dari Sang Firman. Artinya terang pengetahuan yang terang dari pengetahuan yang suci, yang kudus. Jadi kalau Allah, Sang Firman mencium kita, ya, itu artinya dia mau menerangi kita. Nah, menerangi apa? Menerangi hati kita, ya, menerangi roh kita dengan pengetahuan Allah. Ini kata Ambrosius. Nah, kita yang menerima itu, ya, kita meresponnya dengan aku membuka mulutku. Gitu. Ya. Nah, akhirnya terjadilah ciuman itu. Kita membuka mulut. Ya. Nah, sehingga kita bisa merasakan apa? Manisnya anugerah. Oke. Nah, ciuman itu membawa kita give to God the word. Jadi kayak kita mendaki kepada Allah ya. Oke. Lewat ciuman, the spirit of him, rohnya dicurahkan ke dalam roh kita. Sama seperti kayak dua orang yang saling berciuman, bibir dengan bibir atau mulut dengan mulut, itu kayak terjadi, Ambrosius mengatakan roh itu masuk ke dalam diri kita. Ya. Nah, sekarang buah dadanya lebih baik. Oke. Nah, dia katakan he sought the kiss, got the word. Jadi kalau dia berciuman, Allah Sang Firman itu dicurahkan ke dalam dirinya. Ya. Nah, sekarang dia memberikan buah dadanya. Itu artinya apa? Buah dadanya itu berarti di sini pengajaran hukum hikmatnya dan wangi. Ya. Nanti ada ayat 3 itu kita bahas tentang perfume ya. Ayat 3 itu. Nah, ini menurut Ambrosius gitu. Jadi kalau ciuman berarti masuk, Kristus masuk ke dalam diri kita, lalu dia memberikan buah dadanya, berarti dia memberikan pengajarannya. That's Ambrosius. Ya. Nah, sekarang ini Pseudo Dionysius. Pseudo Dionysius mengatakan apa? Nah, dia katakannya ada the beauty hidden, ya, yang sungguh-sungguh misteri, ya, yang kita perlu penerangan-penerangan secara rohani, ya, karena ya memang kata-katanya itu kayak fit only for prostitute ya, kayak untuk praktek-praktek prostitut gitu, yang memang agak vulgar gitu ya. Tapi ya kita percaya ini
Bukan, ini bukan kitab suci ngajarin hal-hal yang begitu gitu kan. Tapi ini mengajarkan ini sebuah image atau hal-hal yang misteri, ya. Makanya di awal kan kita udah mengatakan ada tipologikalnya, ya kan? Maka kayak misalnya mulut itu tipological dari apa? Firman Allah, gitu ya kan? Nah, atau perkataan Kristus. Ciuman penyatuan. Jadi Kristus itu rohnya itu masuk ke dalam kita. Nah, itu kan tipologi namanya. Lalu tadi buah dada, itu simbol apa tadi? Hah? Buah dada itu simbol apa? Ya, ada simbol itu inkarnasi, itu apa? Memberi nourishment ya. Apa? Makanan ya. Oke. Apalagi tadi? Iya, the secret hidden of God's power. Oke, jadi banyak ya penafsir-penafsir dari Bapak Gereja mengatakan, nah kalau kita bisa menyimpulkan, misalnya kalau kamu udah baca gini ya, nah tentu kan nanti kamu udah jelasin gitu, kamu harus bisa ringkas ya kan, atau mungkin konsep teologisnya. Ya, kita konsepkan. Jadi kalau misalnya ayat 1 aja, bukan ayat 1, ayat 2 ini, apa yang kamu bisa konsep? Nah, so, misalnya, cintailah aku dengan ciuman-ciuman dari mulutmu. Artinya apa itu? Apa yang kalian tangkap? Misalnya kalau tadi dari Nisa apa? Atau dari Origen apa ini? Atau dari Ambrosius apa? Nah, what is the konsepnya? Konsepnya jadinya apa? Awal kunci kita berarti Allah menerang kita. Dan menerima itu, maka kita juga merespon yang memiliki komunikasi. Jadi dikatakan manusia yang Oke, jadi ciuman itu tadi kan ada beberapa konsepnya kan? Ada ini, oke, penyatuan ya kan? Apa? Tanda kasih, mark of love ya kan? Apa lagi? Apa? Itu brand. Ini yang ciuman. Oke, ada tanda komunis, tanda kasih. Tadi yang Musa berbicara dari mulut ke mulut. Apa? Ada tanda pengajaran ya kan? Mengajarkan firman-Nya ya kan? Terus tadi dia mengatakan ciuman itu justice and peace menyatu. Peace. Ya, gitu. Wow. Oke. Nah, ini kan
Ada banyak ini. 5, 3. Nah, kamu harus bisa nyimpulin ini tentang apa ya? What is the concept? Kan gitu. Jadi kalau cintailah aku dengan ciuman-ciuman dari mulutmu. Kamu bisa menyimpulkan apa? Ciuman itu tanda kita bersekutu dengan Allah, tanda kasih. Ya, jadi di structure kita tadi kan awalnya ciuman itu kan tanda kasih, kehangatan, ya kan? Ada intimasi gitu. Oke, tanda kasih misalnya. The mark of love. Ciuman itu berarti cinta kita, kerinduan kita untuk kita menyatu, lalu kita menikmati firman-Nya. Ya kan? Sehingga kita memiliki anugerah damai. Sebab apa? Sebab ya waktu berciuman itu kan Kristus sudah ada di dalam hati kita. Ya, nah, maka kamu bisa mengatakan ciuman is the concept of love. Kiss, it's love. Love is, kamu bisa divide dulu. Ada apa? Ada komunion, ya kan? Ada apa lagi? Ada longing, kamu mengasihi firman-Nya. Komunion itu berarti Kristus, kayak kita berkomuni tubuh dengan darahnya, firman-Nya. Jadi itu akan firman-Nya. Jadi kan proses mengatakan gitu kan. Nah, maksud nanti juga bisa nambahin merenungkan firman-Nya siang dan malam dan sebagainya. Nah, itu kan tanda-tanda Allah. Ya, tadi di sini kan dia katakan. Nah, kan. Nah, ini ada Theodoret juga mengatakan kan di communion apa nih? Kamu long to hear your very noise as well as wish to receive the sacred teaching there from your mouth to carry with the lips of my mind. Nah, gitu. Oke, nah, ini tentang firman-Nya. Terus apa lagi tadi? Misalnya dari zero. Kamu bikin konsepnya kayak gini. Jadi bikin namanya apa? Ide-ide pendukungnya apa gitu. Kamu. Nah, itu kan dapat namanya theological concept. Nah, cara yang kedua, breast misalnya. Ini kan kiss ya. Nah, love. Love-nya itu nanti ada iman dan mulut, dari mulut itu berarti menerima firman dan sebagainya. Nah, sekarang breast. Breast lebih indah, lebih nikmat daripada mulut. Nah, apa konsepnya di sini? Hah? Kalau breast itu tadi simbol apa? Nourishment misalnya. Oke, terus apa lagi? Hah? Tadi kalau Nisa dia katakan apa nih? 2B ya. Coba lihat 2B di sini. Ya, the power of God's secret. Misalnya tadi. Terus apa lagi? Nourishment. Tadi buah dada itu kayak memberi kehidupan, memberi nutrisi, memberi makanan gitu ya kan? Nah, terus apa lagi? Ini the incarnation of Christ. Ya. The incarnation of Christ, inkarnasi Kristus itu maksudnya gimana? Dia menjadi daging ya, supaya dia memberi kita ya ini ya makanan gitu. Kayak anak kecil yang disusui gitu.
Oke, terus apa lagi tadi? Oh, breast is the, ini bisa menunjuk kepada tubuh dan darah Kristus, ya kan? Yang diberikan pada kita. Sama seperti buah dada itu diberikan pada tiba bayi. Oke, nah ini bisa memberikan, ini artinya juga bisa menjadi makanan gitu ya. Atau ini kata God secret power ini tadi kata siapa? Hah? Bukan. Ini saya. Oh, bukan Nisa tadi. God secret power itu, oh Nisa ya benar ya. Nih. God's secret power, it means that God's the activity of God's power, yaitu memberi makan. Ya. Kalau Ambrosius tadi, breast better than wine, breastnya itu menunjukkan kepada apa? Di sini, ini ya, the breast of the low and grace. Ya, the low and grace. Nah, maksudnya ada yang mengatakan the wine itu lambang dari hukum Taurat, breast itu anugerahnya. Ya. Nah, memang anugerah lebih baik daripada hukum Taurat. Jadi inkarnasi Kristus lah itu yang bisa menyelesaikan masalah hukum Taurat maksudnya. Jadi kalau yang mengatakan wine itu ya hukum Tauratnya. Tapi ada breast-nya yang lebih baik gitu. Karena manusia gagal melatih hukum Taurat. Nah, masih ingat cerita orang yang dirampok kemudian ditolong oleh orang Samaria? Nah, orang yang dirampok itu dikasih apa sama orang Samaria? Anggur kan, minyak dan anggur. Right? Anggur itu keras gitu kan, bisa memabukkan kita. Nah itu biasanya simbol dari hukum Taurat. Minyak ya itu untuk healing, menyembuhkan. Ya. Jadi ada yang menafsirkan juga anggur itu adalah perkataan-perkataan yang keras, yang ya sekarang kita harus ya dalam Ibrani itu dikatakan ya Allah memberikan peringatan, teguran. Kalau kita nggak mendengar lama-lama apa? Tampukkan kan gitu. Ya, memberikan hukumannya gitu. Nah, itu wine kerasnya. Tapi ada minyaknya juga yang lembut ya, yang bisa menyembuhkan. Itu grace. Nah, breast dikontraskan dengan apa? Wine, ya kan? Nah, jadi kalau di breast simbol dari kasih karunia, minyak, anugerah. Kalau wine ini hukuman. Oke. Breast itu hukum Tauratnya, anugerahnya. Bahkan Nisa di sini mengatakan ini bicara soal inkarnasi Kristus. Breast itu. Oke. Dan itu untuk memberi kita makan seperti bayi. Ya, kita disusui. Ya. Kamu pernah melihat ikon Theotokos menyusui Kristus? Meal giver icon.
ya, meal giver icon. Nah, ini kamu mungkin ada kamu search aja di Google, ini ya, Google, terus ini ikonnya itu seperti ini ya. Dari tadi kita ngomong breast, nah kamu lihat di sini. Meal giver icon. Oke. Saya punya ikonnya itu di rumah ya. Ya, ini. Nah, ini kira-kira ya. Oke, yang ini yang tulisan. This is meal giver icon. Ini ada di dalam gereja. Oke. Nah, ini adalah simbol Kristus yang berinkarnasi itu memberi kita makan. Seperti dia waktu dia jadi manusia, dia diberi makan oleh ibu. Nah, kalau keselamatan itu adalah partisipasi, ya, kasih timbal balik, maka waktu Yesus disusui oleh ibunya, nah sekarang dia yang memberi makan susunya untuk kita. Oke, nah ini Maldiver icon. Ini ada ini, ya, kok nggak tabu ya digambar seperti ini? Ya karena kita harus lihatnya dengan kacamata spiritual. Ini ya. Ini dijual bahkan ini. Berapa ya harganya? $955. Hampir $1.000. Mahal ya. Jadi dijual ya, di Biara Wanita Elizabeth. The Convent, Elizabeth Convent. Kamu punya uang bisa beli ikonnya. Nanti dikirim dari Eropa. Ada macam-macam lagi. Ada banyak jenisnya ya. Yang saya punya itu yang mana ya? Oh, yang ada di sini deh. Meal giver ya. Tapi ada pengertian rohaninya. Ini nanti kamu bisa baca di sini. Meal giver, icon Theotokos menyusui Highlander namanya ya. Nah ini yang aslinya ini. Okay. Ini maksudnya breast better than wine. Dengan ada breast of Mary, maka ada keselamatan dari untuk kita. Coba nggak ada breast, yang ada hukum Taurat terus, mampus kita, ya kan? Jadi kalau breast better than wine, ya itu lebih baik. Oke, coba baca ini.
Ketika Logos menyusui pada awalnya terletak di biara Saint Sava yang dikhususkan dari Yerusalem. Sebelum kematiannya, si pendiri biara yaitu Saint Sava membuatkan bahwa Santa Sava membuatkan bahwa seorang peziarah kerajaan yang nama yang sama dengan dirinya selalu mengunjungi biaranya. Santa Sava memberitahu saudara-saudara biarawan untuk memberikan ikon harga ajaib itu kepada peziarah itu sebagai tanda berkat. Pada abad ke-13, Santa Sava dari Serbia mengunjungi biara Santa Sava yang Santo atau Santo. Santa Sava yang dikuduskan. Saat dia mendekati relik Santo Sava, tongkat orang suci itu jatuh di kakinya. Saudara-saudara biarawan menanyakan nama itu dan dia memberitahu mereka bahwa dia adalah uskup agung Sava dari Serbia. Mengikuti perintah pendiri mereka, para biarawan memberi Santo Sava tongkatnya ikon Theotokos menyusui dan ikon 3 tangan. Ikon 3 tangan. Nah, ini ikon menyusuinya ya. Terus? Kemudian Santo Sava dari Serbia membawa ikon itu ke Hilandar, ya. Hilandar di Gunung Athos dan meletakkannya di sisi kanan ikonostasis di gereja Santo Sava Hilandar. Ikon itu kemudian dinamai Ikonisa karena aturan. Ikon Santo Sava di ikonan Kelisa. Nah, jadi diperingati setiap tanggal 3 Juli ya. Ini ikon yang aslinya ini ada di mana nih? Ini ya, di biara Saint Sava awalnya. Ya. Kemudian dipindahkan ke Saint Sava itu bawa ke Gunung Athos. Nah, berarti sekarang ada di Hilandar di Gunung Athos, di biara Hilandar. Ya, secara teologis, ya, karena ini Kristus datang jadi manusia, apalagi yang kita pelajari hari ini kan dalam Kidung Agung, ya inkarnasi, Bres itu juga bisa menunjukkan inkarnasi susu yang diminum oleh Kristus. That is incarnation. Ya. Jadi kalau kita mengatakan benar inkarnasi, ya, Bres ini simbol inkarnasi Kristus. Nah, sekarang kamu bisa melihat nih dalam ikon ini. Ini inkarnasi. Anak Allah menyusui. That's wonderful, ya kan? This is breast. Nah, ini juga ada. Theotokos Milk Giver. Nanti kalian bisa bahas dengan 1 dan 14. Ini tentang inkarnasi. Firman menjadi manusia. Ya. Nah, kenapa saya kasih ikonnya ini? Ya, karena tadi simbol dari breast itu adalah simbol inkarnasi. Nah, jadi kalau ada inkarnasi better than law, maka poin-poinnya apa tadi? Inkarnasi atau Kristus lebih baik daripada hukum Taurat, ya. Grace, anugerah lebih baik daripada law. Terus poin-poinnya apa tadi? Ini ya, breast of Christ are better than the wine of the law. Ini kata BD, ya kan? Nah, kata Nisa apa tadi? Kalau itu adalah inkarnasi, maka breast itu juga simbol apa? Nourishment, makanan. Ya, dengan inkarnasi Kristus datang untuk memberi kita makan. Nah, ini kata Nisa. Jadi kita seperti bayi atau anak-anak Allah yang diberi makan oleh Allah, oleh Kristus. Oke, second point, poin yang kedua apa? Nih, breast bisa dikatakan breast itu juga apa? God's secret power. God's secret power.
God secret power itu apa tadi? Ya tadi anugerahnya lah, kasihnya ya. Oke, terus apa lagi? Kalau menurut Origen tadi apa? Grace itu tadi di sini. Simbol apa? Symbolic of love of the heart. Ya kan? Simbol kasih atau simbol hati. Nah, sama kayak tadi kan kita cerita orang ibu memberi air susunya ini untuk anaknya itu kan kasih ya. Tapi kasih yang apa? Yang menghidupkan. Kamu tulis poin-poinnya. Jadi misalnya breast better than wine. Breast itu inkarnasi, wine itu aura. Ya, why better? Karena breast itu dengan inkarnasi Yesus datang memberi kita kehidupan. Terus apa lagi poin? Gitu. Paham ya? Ini contoh. Nah, setelah konsep teologis, maka kita masuk ke personal. Tentu personal ini yang menjadi makanan buat diri kita masing-masing. Nah, dari tadi kita belajar apa personalnya misalnya. For you. Dari ayat, baru satu ayat ini kan. Sebenarnya satu ayat ini kan itu dalam kan maknanya kan. Ya kan? Nah, untuk kamu sendiri apa? Misalnya kalau anggaplah ini tadi dikatakan firman Allah itu dari mulut ke mulut tadi dikatakan ya. Atau ini adalah nourishment. Nah, nourishment buat kamu apa? Kitab suci itu ada layernya kan, ada lapisannya. Semakin kamu masuk ke dalam, harusnya semakin misterius, makin misteri. Ya. Apa boy? Kalian disuruh bicara, sekarang diam. Suruh diam, bicara. Sekarang waktunya kalian bicara. Apa dong? Masa nggak ada? Ini siapa? Margareta. Hmm.
yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Jadi kalau kita menganggap punya mungkin sebagai alat manusia, dan jadi kita harus berkoordinasi. Kalau misalnya kita tahu bersama kalau Allah itu dia jadi apapun kita mendatang pasti Allah mau itu. Jadi secara personal mungkin kita juga harus ada respon, harus Timbal balik, right? Kita aja kalau misalnya ngomong sendiri tanpa ada respon dari orang kan orang juga nggak senang gitu ya. Kita juga nggak senang, orang juga kayak nggak enak. Jadi itu yang jaga personalnya itu harus ada timbal balik. Misalnya kalau kita kos aja juga harus dibalas sama orang lain. So ada partisipasi kita lah ya, ada timbal baliknya. Ya kalau Allah sudah memberikan buah dadanya kepada kamu, your breast, memberikan nourishment, kehidupan, ya kamu juga harus jalani kehidupanmu dengan baik, jangan sembarangan. Jangan yang Tuhan udah kasih anugerah, terus kita hidup dalam dosa, kita hidup sembarangan. Ya contoh misalnya orang tuamu udah membesarkan kamu lah ya, sudah memberikan air susunya kepada kamu, terus tapi kamu hidupnya nggak taat, sembarangan, nah itu kan nggak ada timbal baliknya. Ya, nah masalahnya kamu mau breast atau wine ini? Kalau wine itu keras, mau yang breast, yang lembut atau yang keras gitu. Ya kalau nggak mau yang lembut, yang keras terpaksa. Yeah. Okay, that's good point. Ya, so ada reciprocal, ya, ada timbal balik. Nah, kemarin saya baru menyinggung tentang keselamatan itu ada timbal baliknya. Ya. Oke, good. Ada lagi? Kalau saya lihat, ini kalau baca satu ayat aja ya, kalau kita dalami seperti ini, sebetulnya how deep is the love of God, ya kan, begitu dalam kasih Allah kepada kita, ya, and how mysterious, ya, ada ciuman, ada breast, ada nourishment, ada communion, nah semua tuh istilah-istilah apa sih? Istilah-istilah apa itu buat kalian itu? Nah, istilah-istilah apa itu? Istilah teologis yang apa itu? Membuat kamu makin ini enggak, makin cinta enggak sama dia? Ya. Sampai kamu misalnya nanti kalau kamu jadi ibu, kamu rela memberikan air susumu kepada anakmu. Walaupun kamu jadi gemuk, jadi jelek, enggak apa-apa dah. Misalnya orang melahirkan itu kan gemuk ya kan. Ibunya jadi gemuk karena ya itu proses perubahan hormon dan sebagainya. Oh, sekarang ibu-ibu sekarang nggak mau menyusui, malu katanya. Ya kan, diberilah susu sapi sehingga anak sapi. Tapi waktu kamu berikan breast itu, kamu merasakan apa? Kasih yang dalam, ya kan? Gitu. Nah, sama tentu kalau Allah meminta kita balik, ya kita juga harus mengasihinya dengan dalam. Tuhan mengatakan kasih Allahmu dengan segenap ini kan.
gitu. Ya karena Allah sudah memberikan totalitas dirinya. Jadi, ya apa Gunawan? Nah, udah lapar kamu? Iya apa? Personalnya. Oke, selain itu apa? Ada timbal baliknya kan? Oke, terus? Enggak, kamu baca ini makanannya, makanan buat jiwamu apa? Makanan rohani. Apa brace yang kamu dapatkan? Apa nourishment? Misalnya, uh, uh, Kidung Agung ini ternyata apa ya? Oh sangat dalam ya. Kasih Allah itu uh, sampai segitunya gitu ya, misalnya gitu. Sehingga aku mau apa gitu ya. Nah itu menuntut respon personal ya. Ya pasti tadi yang dikatakan Eta tuh harus ada timbal balik misalnya. Ya. Oke sampai di sini dulu. Nah yang mau adalah nanti kalian apa? You collect, kumpulkan ya tadi apa yang kalian catat ya, and then ya setiap hari lah kamu nulis ya, kayak kamu dari mulut ke mulut aja nih membaca ya Allah berbicara sama kamu dari mulut ke mulut ya, you ya you kamu coba ya misalnya 1 minggu ke depan nih coba rasakan gimana ciuman Allah sebetulnya dan air susunya ya kan for you as a personal being sebagai pribadi gitu. Atau ini hanya ajaran doang tapi aku nggak pernah tahu kayak gimana, nggak apa-apa. Nah, tapi ya kita coba ya kita percaya ya firman Allah itu kalau kita datang kepada Tuhan dengan ya tadi dengan hati seperti anak yang minta susu ya pasti Tuhan kasih kan. Oke, mati ini. Mari kita berdoa.